Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Sekarang ini kita akan mencoba untuk bisa menjelaskan tentang kinetika kimia. Oke. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah yang pertama adalah tentang kecepatan reaksi, yang kedua adalah tentang tetapan dan orde reaksi, penentuan orde reaksi secara eksperimen, lalu penyelesaian secara analitik persamaan reaksi orde 1 dan orde 2, dan waktu paruh dari reaksi orde 1 dan juga orde 2. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai laju reaksi. Apa sebenarnya laju reaksi itu sendiri? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang termodinamika, ya. Nah, dalam termodinamika itu dipelajari tentang apakah suatu reaksi dapat terjadi. Kemudian kita sudah mempelajari juga tentang kesetimbangan. Nah, dalam kesetimbangan ini diketahui bahwa suatu reaksi itu akan menjadi titik yang setimbang. Oke. Kemudian juga ada elektrokimia di mana di situ ada merupakan aplikasi dari reaksi reduksi dan juga oksidasi yang bisa menghasilkan listrik yang akhirnya kita pakai dalam gadget-gadget kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kinetika? Nah, kalau dalam kinetika sebenarnya ini untuk bisa mengetahui seberapa cepat reaksi tersebut akan berlangsung. Oke, berarti dia fungsinya merupakan fungsi waktu, ya. Eh, jadi misalkan ada reaksi dari A menjadi B, seiring berjalannya waktu, di sini ya, A itu semuanya itu hitam, bisa lihat di sini gitu kan ya. Namun seiring berjalannya waktu, yang warna hitam ini semakin berkurang dan digantikan dengan yang warna merah yang lebih dominan. Kita lihat pada saat di akhir warna merah lebih dominan. Artinya produk B itu lebih banyak dibandingkan yang A. Nah, bagaimana kecepatan dari si A berkurang dan kecepatan dari si B yang semakin meningkat itu dicari dengan menggunakan kinetika reaksi. Atau kita bisa mencari kecepatannya itu sama dengan delta dari konsentrasi A per dt. Minus ya, artinya menunjukkan bahwa konsentrasi dari A itu berkurang. Atau kecepatannya itu sama dengan delta konsentrasi B per dt. Ya, sehingga di sini kita bisa mendapatkan suatu nilai reaction constant atau konstanta kinetika reaksi yang merupakan uh, laju dari reaksi tersebut dibagi dengan konsentrasi dari A ataupun dibagi dengan konsentrasi dari B. Sekarang kita lihat dalam reaksi bromin dengan asam format ini. Jadi ada Br2 ditambah dengan HCOOH menjadi 2Br minus, ditambah dengan 2H plus, ditambah dengan CO2. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, laju rata-ratanya itu sama dengan minus dari delta dari konsentrasi dari Br2 per delta T, ya. Jadi sama dengan minus dari konsentrasi Br2 final dikurang konsentrasi Br2 awal per waktu ketika pada saat final dikurang waktu pada saat awal, ya. Nah, jadi untuk menentukan laju reaksi ini kita harus bisa menentukannya itu berdasarkan dari eksperimen. Oke, di sini bisa dilihat di atas itu yang warna merah, ini merupakan bromin yang direaksikan dengan asam format, dia lama-kelamaan semakin menjadi berwarna jernih. Artinya konsentrasi dari si brominnya itu semakin berkurang akibat bereaksi dengan si asam format. Sehingga kalau dalam eksperimennya, di sini akan menggunakan spektrofotometer, dia seiring berjalannya waktu dari T1, jadi pada saat awal hingga nanti T final, ya atau TF, absorpsinya itu akan semakin berkurang, ya. Nah, eh, ini semuanya nanti akan coba dituliskan dalam sebuah tabel, gitu ya, dari waktu 0 sampai waktu 400. Diketahui bahwa konsentrasi dari Br2
itu sama dengan 0,012 pada saat titiknya 0, pada saat waktunya 50 merupakan 0,01, lalu diplotkan terus sampai 400 detik, ya, di mana konsentrasi BR2 semakin berkurang menjadi 0,0296. Nah, dari sini dicoba dicari kecepatannya. Oke, di situ didapatkan bahwa kecepatannya itu awal-awal dia sangat cepat, gitu ya. Kemudian ketika sampai di titik di mana titik 300 itu semakin lambat, ya. Artinya eh, konsentrasi BR2-nya itu sudah semakin sama dibandingkan antara yang setelah dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalkan dibandingkan di sini antara kecepatan-kecepatan semuanya dibagi dengan konsentrasi BR2, didapatkan sebuah laju reaksi yang konstan ketika di perubahan waktu dan juga pengurangan dari konsentrasi dari BR2, gitu ya. Nah, kira-kira sekitar 3,5 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, oleh karena itu, kita bisa mencoba untuk bisa mencari konstanta kinetika dari BR2, gitu ya. Di sini sama dengan rate dibagi dengan konsentrasi dari BR2, ya. Kemudian sama dengan, ini kita ambil misalkan yang atas 3,52 kali 10 pangkat minus 5, dibagi dengan konsentrasi awalnya itu 0,101, sehingga didapatkan konstanta laju reaksinya 3,49 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini antara laju reaksi dan juga konsentrasi dari BR2 itu memiliki hubungan yang eh, positif gitu ya. Artinya semakin besar konsentrasi BR2, semakin cepat laju reaksinya. Oleh karena itu, dia pasti memiliki suatu bilangan konstan, ya, atau yang disebut dengan kinetika reaksi konstan ini. Selanjutnya adalah kinetika reaksi dalam gas. Nah, di sini ada reaksi 2H2, 2H2O2 menjadi H2O ditambah dengan O2. Nah, O2-nya ini dalam bentuk gas. Kita bisa mendapatkan laju reaksinya itu dengan hubungan PV-nRT, itu didapatkan konsentrasi O2 sama dengan 1 per RT dikali dengan P, sehingga kita bisa mendapatkan laju reaksi sama dengan delta konsentrasi O2 dibagi delta T sama dengan 1 per RT dikali delta P per delta T. Nah, jika ada suatu reaksi A ditambah dengan B menjadi C ditambah dengan D, maka laju reaksinya itu sama dengan minus 1 per A, di mana A-nya ini merupakan koefisien dari reaksi kimia yang sudah disetarakan dan pada komponen A, kemudian yang B untuk komponen B, C merupakan komponen C, yang D kecil merupakan komponen D. Oke, sama dengan untuk produk itu tidak diberikan tanda minus, hanya yang reaktan saja yang diberikan tanda minus ya. Jadi sama dengan minus 1 per A dikali delta konsentrasi A per delta T, sama dengan minus 1 per B dikali dengan delta konsentrasi B per delta T, sama dengan 1 per C dikali dengan delta konsentrasi C per delta T sama dengan 1 per D dikali dengan delta konsentrasi D per delta T. Artinya, lajunya antara penurunan dari A, B, dan penaikan dari C dan D itu adalah sama. Gitu ya. Jadi dimanapun nanti kalian akan mencoba mencarinya, misalkan kalian cari berdasarkan dari senyawa pada D, maka bisa dikatakan kecepatan pengurangan A dan B dan juga kecepatan meningkatnya C itu sama. Nah, di sini ada contoh untuk bisa menuliskan ekspresi dari reaksi pada reaktan I- ditambah OCl- menjadi Cl- ditambah dengan OI-, ya. Nah, jadi bagaimana laju reaksinya? Ya gampang saja. Di sini sudah setara sehingga kita bisa menuliskan rate-nya itu sama dengan
minus dikali delta konsentrasi I minus per delta T sama dengan minus dari delta konsentrasi OCl minus per delta T sama dengan, kalau untuk produk berarti positif, delta konsentrasi Cl minus per delta T sama dengan delta dari konsentrasi I minus per delta T. Nah, lanjut yang B, di sini ada 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah dengan 6H2O. Sehingga kita bisa mencari laju reaksinya. Karena di sini ada koefisiennya, maka kita dikalikan tersebut dengan koefisien masing-masing. Jadi untuk NH3 contohnya, itu minus 1/4 dikali dengan delta konsentrasi NH3 per delta T. Oke, selanjutnya untuk O2, NO, dan H2O itu rumusnya sama untuk mencari laju reaksinya. Nah, yuk, baik, kita lanjut saja. Ini ada contoh lagi yang lainnya. Consider the reaction 4NO2 ditambah dengan O2 menjadi 2N2O5. Jadi yang dicari adalah kapan kecepatan laju reaksi N2O5 terbentuk gitu ya. Kemudian yang kedua, pada kecepatan berapa NO2 bereaksi. Nah, dari sini kita bisa tulis laju reaksinya dari masing-masing. Nah, sehingga nanti di sini karena yang diketahui itu adalah untuk O2 ketika oksigen bereaksi adalah 0,024 molar per second, sehingga delta konsentrasi O2 per delta T atau laju reaksi dari O2 itu sama dengan minus 0,024. Oke, dan harga minus 0,024 ini artinya itu sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, yang ditanya adalah at what rate is N2O5 is being formed? Oke, nah sekarang kita coba cari kecepatan dari delta N2O5 per dt gitu ya. Di sini pakai rumus minus delta konsentrasi O2 per dt sama dengan setengah dikali dengan delta N2O5 per dt. Sehingga didapatkan, kita masukkan delta O2 per dt-nya sama dengan minus 0,024 dikali dengan minus 2, sehingga didapatkan sebesar 0,048 molar per second. Nah, bagaimana dengan yang berapa banyak NO2 yang bereaksi? Ya sama, kita menggunakan rumus yang minus per 4 dikali delta NO2 per delta T sama dengan minus delta O2 per delta T, sehingga didapatkan kecepatan itu adalah minus 0,096 molar per second. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum laju reaksi. Oke, dalam hukum laju reaksi ini, jadi jika ada suatu senyawa A ditambah dengan B menjadi C plus D, ya, maka jika koefisien masing-masing adalah A kecil untuk senyawa A, B kecil untuk senyawa B, dan juga begitu juga dengan C dan D, maka laju reaksinya itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan X, dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan Y. Di mana X dan Y ini bukanlah koefisien, tetapi merupakan orde. Oke, dari mana kita bisa mencari orde tersebut? Oke, coba sekarang kita lihat reaksi dari F2 ditambah dengan 2ClO2 menjadi 2FClO2. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa laju reaksi itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi F2 dipangkatkan dengan X dikali dengan konsentrasi dari ClO2 dipangkatkan dengan Y. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini nilai X-nya 1, Y-nya 1. Namun pertanyaannya dari mana? Nah, oke. Nah, untuk menjawab itu kita lihat dari tabel hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh peneliti. Oke, di sini ada konsentrasi dari F2, konsentrasi dari ClO2, dan juga ada initial rate-nya. Nah, untuk bisa mencari order reaksi yang pada A, gitu ya, kita harus mencari konsentrasi yang sama pada B. Artinya di sini A itu adalah F2, B itu adalah ClO2. Nah, sekarang kita lihat dari konsentrasi ClO2 itu yang sama, itu adalah untuk yang nomor 1 dan 3. Ya. Artinya konsentrasi F2 ini dia naik sekitar
2 kali. Oke. Sedangkan initial rate-nya itu juga naik sebesar 2 kali. Artinya, eh, ini merupakan, eh, kita lihat aja di sini. Jadi 2 dipangkatkan dengan N sama dengan 2. Berarti N sama dengan 1. Artinya nilai order reaksi untuk yang X itu sama dengan 1. Nah, sekarang untuk mencari order reaksi pada B, kita harus mencari konsentrasi pada A yang sama. Dalam hal ini konsentrasi F2 yang sama, berarti 1 dan 2. Ya. Sehingga kita lihat di sini konsentrasi O2-nya itu menaik sebesar 4 kali. Oke. Dan initial rate-nya itu juga menaik sebesar 4 kali, sehingga kita bisa tulis 4 pangkat N sama dengan 4, artinya N juga sama dengan 1. Artinya order reaksi dari ClO2 itu juga sama dengan 1. Ya, seperti yang kalian lihat pada rumus ini. Sehingga kita bisa mencari konstanta laju reaksinya sama dengan laju reaksi dibagi dengan konsentrasi F2 dikali dengan konsentrasi dari ClO2. Kita langsung masukkan saja, kita pilih salah satu data yang ada di sini. Dalam hal ini contohnya adalah data yang nomor 1, jadi kita bisa tuliskan sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 molar per second per 0,1 dikali 0,01 molar. Jadi sama dengan 1,2 per molar second. Nah, lanjut saja ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi jika ada reaksi nitric oxide dengan hidrogen pada suhu 1280 derajat Celcius. Di sini reaksinya itu sudah diketahui, 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2O. Nah, from the following data collected at this temperature, determine yang pertama, yang A adalah laju reaksinya, itu berapa? The rate law-nya ya, berarti rumusnya itu seperti apa, rumus laju reaksinya. Kemudian yang B, konstanta laju reaksinya. Sedangkan yang C, laju reaksinya ketika konsentrasi NO itu sebesar 12,0 kali 10 pangkat minus 3 dan konsentrasi dari H2-nya itu 6,0 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini sudah ada tabel yang hasil eksperimennya dari nomor 1 sampai 3. Ada konsentrasi NO, ada konsentrasi dari H2, ada initial rate-nya. Pertama-tama kita coba jawab untuk yang A-nya. The rate law, artinya rumus dari laju reaksinya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita cari untuk order reaksinya untuk NO, berarti kita cari yang H2-nya yang sama, berarti kan yang 1 dan 2. Oke, ini berarti sekitar 2 kali. Ini adalah sebesar, ya kira-kira ya 4 lah ya. Diperkirakan sebesar 4, jadi kalau misalkan kita lihat di sini 2 pangkat N sama dengan 4, berarti N sama dengan 2, sehingga order reaksi dari NO itu sama dengan 2. Lalu untuk konsentrasi dari H2, order reaksinya kita bisa cari untuk yang konsentrasi NO-nya sama, berarti yang nomor 2 dan 3. Di sini berarti dia naik sebesar 2 kali, lalu naik sebesar 2 kali, berarti 2 pangkat N sama dengan 2. Ya, artinya order reaksinya itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan the rate law-nya itu sama dengan rate sama dengan K dikali konsentrasi NO2 kuadrat dikali dengan konsentrasi dari H2. Nah, bagaimana dengan the rate constant? Kita tinggal langsung saja masukkan pada rumus K sama dengan rate per konsentrasi NO2 kuadrat dikali dengan konsentrasi H2, dimasukkan sehingga didapatkan kinetika laju reaksinya itu sebesar, konstanta laju reaksinya itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat 2 per molar kuadrat second. Selanjutnya adalah the rate of the reaction when konsentrasi NO, kita langsung cari saja laju reaksinya, itu didapatkan laju reaksinya sebesar 2,2 dikali dengan 10 pangkat 4 molar per second. Oke, itulah kira-kira untuk bisa mengerjakan soal dari kinetika reaksi kimia yang sederhana ini.
Baik, selanjutnya adalah tentang bagaimana hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dan juga waktu. Nah, kalau misalkan dari hubungan antara kesemuanya itu nantinya akan bisa diturunkan berdasarkan dari orde. Jadi ada orde pertama, orde kedua, gitu ya. Nah, kalau misalkan dari orde pertama, eee, ini misalkan ada akan bereaksi menjadi produk, maka laju reaksinya adalah minus dari delta dari konsentrasi dari A per delta T. Eee, itu sehingga nanti kita bisa dapatkan rumusnya adalah ln dari konsentrasi dari A pada waktu tertentu sama dengan minus dari K dikali dengan T plus ln dari konsentrasi A pada saat di awal-awal. Nah, jadi kalau misalkan kita mencoba untuk bisa memplotkan antara konsentrasi dari A terhadap waktu, maka akan didapatkan suatu garis yang melengkung seperti ini ya. Hanya saja kalau misalkan kita mencoba memplotkan antara ln A 0, ln A pada waktu tertentu gitu ya, dengan waktu, maka kita akan mendapatkan suatu garis linear yang memiliki slope atau memiliki gradien. Nah, gradien ini itu merupakan eh, konstanta dari laju reaksi. Didapat dari di sini ya ada ln A sama dengan minus KT plus ln A0. Nah, di mana ln AT ini sama dengan Y. Oke. Kemudian minus K ini sama dengan M. Nah, kemudian T ini adalah X. Kemudian ln A0 itu sama dengan B. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa eh, untuk bisa mencari kinetika laju reaksi jika ada suatu hasil eksperimen dan diplotkan antara T dengan ln dari konsentrasi AT dan mendapatkan garis lurus, nah bahwa gradiennya itu adalah minus K. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh, namun saya skip saja. Nanti kalian coba bisa kerjakan sendiri. Ini juga ada contoh juga ya. Jadi penentuan dari konstanta laju reaksi dari hasil eksperimen didapatkan dari gradiennya. Ya, itu didapatkan dari hasil eksperimen sebesar 5,7 kali 10 pangkat minus 4 per second. Nah, selanjutnya bagaimana dengan reaksi orde pertama dari gas? Jadi misalkan ada A dalam bentuk gas menjadi produk. Nah, dengan menggunakan gas ideal, PV NRT, itu nanti didapatkan rumus ln PT sama dengan minus KT ditambah dengan ln P0. Jadi, kita bisa mencoba untuk bisa memplotkan antara si T dengan ln PT. Oke, sehingga nanti didapatkan suatu hubungan garis lurus gitu ya. Nah, dan dari sini kita akan mendapatkan slope-nya yaitu gradien. Biasanya kalian tulisnya M ya, itu sama dengan minus K. Nah, dari sinilah nantinya kalian bisa mencoba untuk bisa mencarinya, baik itu untuk konsentrasi maupun itu untuk tekanan. Ya, ini ada contohnya juga, jadi ada dari sering berjalannya waktu, ada partial pressure yang berubah, dan dari sini dicoba untuk bisa diplotkan antara T dengan ln dari PT, sehingga didapatkan nilai slope-nya itu adalah sebesar 2,55 kali 10⁻³ Jadi untuk bisa mencari slope-nya, artinya kalian menggunakan rumus dari gradien yang pernah kalian pelajari sebelumnya di matematika ya. Itu kita ambil aja salah satunya, lalu kemudian dicoba dicari slope-nya didapatkan 2,5 kali 10⁻⁵. Oke, ini adalah grafiknya, hubungan dari waktu dengan ln dari PT. Nah, ketika untuk reaksi orde pertama, ini juga bisa digunakan untuk bisa mencari reaksi paruh waktu, di mana T itu sama dengan 1 per K dikali ln dari konsentrasi A pada saat awal dibagi dengan konsentrasi A pada saat waktu tertentu.
gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang waktu paruhnya, berarti T setengah itu sama dengan 1 per K dikali dengan ln dari konsentrasi A pada saat awal dibagi dengan konsentrasi A pada saat awal dibagi dengan 2, oke. Nah, atau di situ sama dengan T setengah sama dengan 1 per K dikali dengan ln 2, atau sama dengan T setengah itu sama dengan 0,693 dibagi dengan laju reaksi yang didapatkan. Oke, sehingga nanti didapatkan reaksi paruh waktunya dari suatu senyawa tertentu yang kita inginkan untuk bisa dicari. Biasanya digunakan ya untuk menentukan umur dari suatu bahan-bahan hasil temuan seperti itu ya, bahan-bahan prehistorik atau yang bersejarah, nanti bisa ketahuan kira-kira umurnya itu dia udah berapa tahun dengan menggunakan reaksi paruh waktu ini. Nah, ini ada contohnya, saya skip saja ya, ini cukup mudah. Itu hanya untuk mencari waktu paruhnya. Ketika sudah diketahui konstanta laju reaksinya, jadi tinggal masukkan rumus saja dan didapatkan waktu paruhnya, yaitu sebesar 21,5 menit. Selanjutnya adalah tentang reaksi order kedua. Nah, jadi ada reaksi order pertama. Tadi kan plotnya itu antara T dengan ln dari konsentrasi A pada waktu tertentu, konsentrasi AT gitu ya. Bagaimana dengan reaksi order kedua? Nah, kalau misalkan reaksi order kedua, itu didapatkan dari rate sama dengan K dikali dengan konsentrasi A dikuadratkan. Nah, ini nantinya akan didapatkan penurunannya sama seperti yang sebelumnya gitu ya, didapatkan 1/AT sama dengan KT plus 1/A0. Sehingga kalau ketika kita plotkan antara waktu dengan 1/AT didapatkan rumus didapatkan grafik yang memiliki garis linear ya, yang memiliki hubungan positif antara T dengan 1/konsentrasi dari T. Dan untuk mencari laju reaksinya, mudah saja kita tinggal mencari slope-nya atau gradiennya dari hasil data eksperimen yang didapatkan. Nah, jadinya kalian sekarang sudah tahu perbedaan antara reaksi order pertama dan order kedua, terutama dari slope-nya, gitu ya. Kalau misalkan untuk yang order pertama, itu bisa dicari dengan memplotkan antara T dengan ln dari konsentrasi A T gitu ya. Sedangkan kalau orde kedua itu didapatkan dari plotkan antara T dengan 1/konsentrasi A T gitu ya. Dan keduanya itu nantinya bisa mendapatkan nilai kinetika laju reaksinya berdasarkan dari slope-nya. Jadi untuk bisa mengetahui apakah dia orde pertama ataupun dia orde kedua berdasarkan dari hasil eksperimen, itu adalah dengan memplotkan antara T dengan ln konsentrasi AT ataupun T dengan 1/konsentrasi AT gitu ya. Kalau misalkan ini tidak didapatkan garis lurus, artinya dia bukanlah orde pertama. Ya, ketika pas pada saat diplotkan T/1 konsentrasi dari AT didapatkan garis lurus seperti ini, nah bisa dikatakan bahwa senyawa tersebut memiliki orde kedua, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, lalu ada juga reaksi orde 0. Nah, kalau misalkan orde 0 itu bukanlah plot antara ln AT atau 1/AT dengan T, tetapi plot antara si konsentrasi AT dengan T, gitu ya. Didapatkan dari sini, konsentrasi AT sama minus KT ditambah dengan konsentrasi A0, ya. Sehingga ketika diplotkan akan mendapatkan garis linear, dari garis linear tersebut slope-nya merupakan laju reaksi. Oke. Jadi artinya ada 3 grafik setidaknya yang harus kalian evaluasi untuk mengetahui apakah dia reaksi orde 0, 1, ataupun 2. Ya, berdasarkan dari plotnya. Kalau orde 0, plotan antara T dengan konsentrasi AT, orde 1, T dengan ln AT, orde 2 antara T dengan 1/konsentrasi AT. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang persamaan dari Arrhenius atau ketergantungan dari konstantan reaksi terhadap suhu. Itu dirumuskan dengan K sama dengan A dikali dengan epsilon minus EA dibagi dengan RT, di mana
EA itu adalah energi aktivasi, energi yang dibutuhkan untuk bisa bereaksi, gitu ya. R merupakan konstanta gas ideal, sedangkan T merupakan suhu, dan A merupakan frekuensi dari pertumbukan. Ya, jadi dia bisa bertumbukan antara misalkan suatu substrat dengan katalisnya atau misalkan substrat dengan enzimnya, gitu ya. Nah, dan ini bisa dirumuskan dengan persamaan Arrhenius ini. Nah, dari persamaan Arrhenius itu kita bisa ubah menjadi ln K itu sama dengan ln dari A epsilon minus EA per RT, atau kita bisa tuliskan ln K sama dengan ln A minus EA per RT. Nah, kita bisa tuliskan lagi ln K itu sama dengan Y minus EA per R itu sama dengan M atau gradien ya. 1 per T itu sama dengan sumbu X-nya. Ln A itu sama dengan plus B-nya. Artinya kalau misalkan kita coba untuk bisa memplotkan antara 1 per T dengan ln K, itu nanti akan didapatkan suatu hubungan yang memiliki garis linear. Dan slope-nya, oke, M, itu bukanlah konstanta laju reaksi, tetapi minus dari energi aktivasi per R. Ya. Nah, misalkan di sini ada contoh untuk dekomposisi dari asetaldehid dari CH3CHO. Nah, di sini ada reaksinya, di situ ya ada konstanta laju reaksi dan juga suhunya. 0,01 sampai 0,789, suhunya 700 sampai 810. Nah, di sini dicoba untuk bisa mencari plot antara 1 per T dengan ln K, didapatkan suatu hubungan garis lurus gitu ya. Sehingga kita bisa mencari slope-nya itu sebesar minus 2,09 dikali 10 pangkat 4 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah energi aktivasi. Nah, untuk mencari energi aktivasinya kita tinggal cari aja slope-nya ini sama dengan minus EA per R, sehingga kita bisa masukkan R yang merupakan konstanta gas ideal, berarti tinggal dikalikan saja dengan minus 2,09 kali 10 pangkat 4 Kelvin, didapatkan energi aktivasinya adalah 1,74 kali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Oke. Jadi kuncinya adalah untuk bisa mencari ln K per 1 per T ini. Kalau jika didapatkan hubungan garis lurus, ya berarti dia valid, bisa menggunakan persamaan Arrhenius. Kalau belum, ya artinya tidak bisa digunakan. Nah, kemudian ada konstanta reaksi terhadap perubahan suhu. Ini jika K1 terjadi pada T1 dan K2 terjadi pada T2, maka ln K1 sama dengan ln A minus EA per RT1, ln K2 sama dengan ln A per EA minus EA per RT2. Nah, jadi bisa didapatkan hubungan antara ln K1 per K2 sama dengan EA per R dikali dengan T1 minus T2 dibagi dengan T1 dikali dengan T2. Oke, saya rasa sekian dulu untuk penjelasan kinetika reaksi kimia kali ini. Eee, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.